Masih bareng aku Adinda Tuldita di program Halo Entrepreneur, dan pastinya bareng bintang tamu yang cantik banget dan wawasannya sangat-sangat luas gitu, dan pastinya selalu mengangkat tema dan budaya Kota Padang nih, Bu Emy Arlin. Nah, dikit nih Bu, tadi kan cerita sedihnya soal customer yang kadang suka marah-marah ke Ibu gitu. Ada nggak sih Bu cerita sedihnya yang soal Ibu gagal dalam, kali Ibu udah desain terus nggak jadi nih desainnya gitu? Kalau ini ya, kalau yang customer yang marah-marah itu waktu itu awal-awal saya baru belajar ya, baru buka. Itu 2 tahun 3 tahun awal. Habis itu saya kan selalu belajar. Kemudian saya juga belajar ya, psikologi pelanggan. Ya, kenapa? Suami saya kan motivator juga. Jadi dia sering iniin saya kayak gini sebenarnya. Dan saya menjadikan pelanggan saya itu adalah sahabat gitu kan. Jadi kalau yang mengenai desain yang gagal itu yang nggak jadi itu bagi saya bukan gagal sebenarnya sih. Tapi bagi saya itu investasi dan itu ada. Ada, saya tidak pernah saya ganti, malahan lebih bagus daripada yang dia punya gitu kan. Karena memang saya berpikir kalau dipikir-pikir uangnya berapa gitu kan, harusnya kan rugi sebenarnya. Tapi saya kok alhamdulillah entah berkah entah gimana, saya nggak merasa kekurangan. Saya nggak merasa bisa juga alhamdulillah gaji karyawan, alhamdulillah bisa juga. Nah di situ tuh harus kita, karena yang namanya belajar, yang namanya apapun usaha kita pasti ada sesuatu yang gagal. Tapi kita jadikan kegagalan itu sebagai motivasi bagi kita. Itu adalah merupakan investasi yang sangat berharga bagi diri kita sendiri. Makanya insya Allah kita akan mencapai titik yang kesuksesan kata orang ya. Mungkin kalau menurut saya belum sukses sih, tapi saya mau mengejar lagi, belajar lagi. Saya belajar semua, belajar dari guru-guru saya, belajar dari murid-murid saya, belajar dari karyawan-karyawan saya dan lingkungan saya itu, apalagi pelanggan. Saya belajar di situ dan ilmu yang sangat luar biasa banyak di situ. Dan itu rahasianya sebenarnya. Oke, nah cerita tadi yang soal Ibu sebenarnya lulusan dari Universitas Negeri Padang, jurusan administrasi pendidikan. Dulu sempat nggak sih Bu, abis lulus, terus pengen emang benar-benar cari kerjaan tentang basic Ibu di kuliahan nih? Iya, pernah. Udah 3 kali daftar, ikut tes, nah, lulus juga. Akhirnya kita berpikir umur udah berapa, 30 tahun ke 30 nanti kita kan nggak bisa dapat kerja. Benar. Nah, akhirnya saya berpikir, ya udah, saya apa sih yang hobi saya? Dari yang awal kuliah saya suka bongkar-bongkar, saya suka pakai baju yang nyaman saya pakai. Kalau saya sebagus apapun bajunya, kalau tidak nyaman saya pakai, saya nggak akan pakai. Biar saya dikatakan orang, oh baju Semi itu aja. Oh Semi ini kan, itu siapa? Emy Arlin. Oh Emy Arlin yang desainer itu. Tapi kok bajunya itu kok itu aja gitu. Apa segala macam. Saya enggak itu. Karena bukan apa ya? Karena bukan karakter saya kali ya, mungkin seperti itu. Saya suka yang nyaman saya pakai. Kalau nyaman saya berkali-kali saya pakai mau. Tapi itulah karakternya, dan sebenarnya harus dirubah sih sebenarnya. Dirubah atau enggak ya? Kalau karakter ya. Tapi nanti kecuali nanti saya pergi pesta, saya pergi apa itu ya, seperti itu. Seperti tadi pulang pesta langsung sini, dan saya suka membawakan produk-produk yang dari Sumatera Barat. Contohnya ini kan tenun silongkang. Oke, nah berarti dari desainernya ini sendiri Ibu belajarnya emang sejalan dengan usaha Ibu mendirikan bisnis atau gimana? Atau Ibu belajar dulu? Belajar dulu, saya cari sebetulnya saya cari belajar sama Cece Sarli, namanya Cece Sarli, dan sekarang di Karakah kalau tidak salah saya. Dulu saya belajarnya Cokro Aminoto. Jadi saya belajar, saya cari, saya tanya berapa belajarnya C? 2.750.000. Kaget saya. Sementara gaji suami saya cuma 900. Aduh, berapa bulan gaji suami ya? Kita nggak makan kan? Nggak makan sementara kami sekeluarga. Saya pikir 2 hari atau 3 hari setelah itu saya ditelepon. Mi, besok kita belajar. Kaget, bang, belajar besok. Jadi pikir belajar. Ya udah, pergi aja dulu, nanti uang kita pikir. Akhirnya pergi saya belajar di sana.
Saya lihat waktu kisah saya belajar mungkin apa ya ibaratnya bilang saya lihat teman saya beli kain berapa 500.000 semeter. Saya tambah kaget, saya tahu ya 7.500 kainnya semeter. Makanya sampai pulang-pulang cerita, bang, tadi ada teman beli kain 500 semeter bang. Aduh, gimana? Udah. Tapi seiring waktu berjalan, karena saya fokus kali ya, saya nggak peduli, saya fokus, biarlah terserah orang mau bilang apa, tapi saya fokus, saya belajar sampai di rumah, saya ulang lagi, sudah kerjaan rumah selesai, saya ulang, habis itu saya istirahat, kata suami, udah tuh istirahat, tidur, suami tidur, udah teman-teman pura-pura tidur, akhirnya suami tidur, saya ulang lagi belajar, karena bukan apa-apa, ya duit segitu loh, mau di apa ya, saya waktu itu nangis lah ibaratnya, Allah, belum lagi untuk bahan, belum untuk ini, belum untuk itu ya, itu kisahnya. Tapi tetap usaha lah gitu ya. Iya, usaha, dan saya fokus, saya tidak mau ya capek, ke siapa yang nggak capek masang tangan sampai nangis, sampai seminggu baru selesai baju, sampai sakit leher, akhirnya saya tinggal gitu kan, saya taruh dulu, nanti saya mau kerja yang lain, habis itu saya fokus yang lain, cari, akhirnya udah agak seger lagi, saya ulang lagi gitu, seperti itu gitu. Sawana, gimana usaha di rumah masih tetap fokus sama kita berdua? Nah, kita break dulu nih, nanti kita kembali lagi.